Pria itu bangun di dunia yang benar-benar berubah, tapi yang membuatnya terkejut adalah dirinya sendiri. Setiap kali seseorang mendekat, pesan sistem akan muncul. Ding! Zombie dieliminasi, tambah 1. Awalnya, dia pikir itu hanya mimpi demam, tapi semuanya berubah saat dokter masuk. Tiba-tiba, di atas kepala setiap orang, muncul papan nama dan itu tidak acak. Mereka diurutkan berdasarkan status sosial. Saat perawat membungkuk untuk mencabut infusnya, peringatan lain muncul padanya. Peringatan, ancaman zombie terdeteksi di dekat sini. Wajahnya menjadi kosong. Tunggu. Apa dia dikelilingi zombie yang menyamar? Lalu datanglah ucapan santai perawat yang membuatnya terkejut. Kalau bukan karena Nona Wong, kamu tidak akan pernah bisa membayar suite VIP seperti ini. Nona Wong, wanita anggun yang sama yang setiap hari melakukan yoga di depannya tanpa busana. Tapi tunggu, dia jelas ingat bahwa dialah yang menabraknya dengan mobilnya. 3 malam lalu, setelah lembur yang sangat melelahkan, dia ditabrak mobil mewah ngebut di jalan sepi. Tepat sebelum pingsan, dia melihat sekilas pengemudinya, wajah memesona, lampu depan menyilaukan, lalu sebuah dentingan. Sistem aktif, ancaman zombie terdeteksi. Semuanya masuk akal sekarang. Hadiah untuk bertahan hidup bersama zombie. Itu bukan keberanian. Itu adalah kedekatan. Oh, tidak mungkin. Jadi wanita yang selama ini meregangkan badan di depannya adalah alasan dia dalam masalah ini. Dan orang yang mungkin juga menelanjanginya, Liu Tian mengepalkan giginya. Kenapa dia tidak bangun di tengah koma sekali saja? Saat Liu Tian membuka mulutnya, senyum wanita itu lenyap. Suaranya berubah menjadi bisikan menyeramkan. Kalau ada yang tanya bagaimana kamu terluka, kamu bilang pengemudi melarikan diri karena rasa bersalah dan seorang Nona Wong yang cantik dan baik hati membawamu ke sini dengan tulus. Dia mendekat, matanya dingin. Kalau tidak ada yang akan membayar tagihanmu atau melindungimu. Terutama, tambahnya pelan, jika ada wanita aneh datang mencarimu. Tangannya menyusuri lehernya dengan senyum menyeramkan yang sama. Kakak punya beberapa hal rumit untuk diurus. 2 orang ini akan tinggal untuk melindungimu. Atas isyaratnya, 2 pria pendiam melangkah maju seperti bayangan. Jadilah anak baik dan tetap di sini beberapa hari. Oke. Liu Tian menatap langit-langit dengan hampa. Ya, tidak diragukan lagi. Dialah yang menabraknya, terperangkap di kamar rumah sakit, tidak ada jalan keluar, dan tidak mungkin dia bisa mempertahankan pekerjaannya. Liu Tian menghela napas, mungkin Nona Wong cukup murah hati untuk menanggung kerugian emosionalnya. Lalu dentingan sistem bergema di kepalanya. Dia membuka antarmuka, inventaris kosong, bilas statistik berwarna pelangi. Itu saja. Tidak menyerah, dia beralih ke toko sistem. Dia ingat mendapatkan beberapa mata uang awal. Mungkin ada sesuatu yang berguna di sana. Tapi saat dia melihat harganya, hatinya mencelos. Semuanya sama sekali tidak berguna atau sangat mahal. Satu-satunya barang praktis? 1 poin statistik. Harga, 20 koin. Tepat saat Liu kehilangan harapan, tepat tengah malam, toko itu disegarkan. Barang baru, sebuah revolver perak, dan sebatang emas 100 gram yang berkilau. Yang mengejutkan, batangan emas itu hanya dihargai 100 koin sistem. Liu Tian berkedip, lebih murah dari sepotong kue. Apa ini bag? Lagi pula, di kiamat, emas tidak bisa dimakan. Makanan cepat saji lebih berharga daripada perhiasan. Dia menyentuh batangan emas itu karena penasaran. Ding! Pembelian berhasil. 100 dikurangi. Perhatian. Melewatkan senjata dan makanan untuk menimbun emas. Apa kamu bankir kiamat yang berencana pamer pada zombie dengan logam mulia? Liu Tian meraih ponselnya dan mencari harga emas real time, 620 yuan per gram. 1 batangan emas sama dengan 100 gram. Dia punya 3. Hitungan cepat. Itu 186.000 yuan. Begitu saja, dia jadi kaya. Dari dalam kamar terdengar tawa histeris. Seperti pemenang lotre yang mengalami gangguan jiwa. 2 penjaga di luar saling pandang. Bro, apa dia gila? Nona Huang bilang awasi dia, bukan obati. Sementara itu, Liu Tian tak peduli sama sekali. Jika emas itu asli, maka semua yang lain juga. Tanpa ragu, dia memasukkan semua 600 poinnya ke stamina dan daya tahannya. Ding! Atribut diperbarui. Keterangan sistem, selamat. Kamu sekarang resmi sedikit lebih pintar dari babi. Baru sedikit. Keesokan paginya, perawat datang untuk mengganti perban Liu Tian, tapi tempat tidurnya kosong. Aku di kamar mandi, suaranya memanggil. Sedang bersih-bersih. Terkejut, dia bergegas ke pintu. Kamu punya luka terbuka.
Kamu tidak boleh kena air. Dia mendorong pintu terbuka dan membeku. Di sana berdiri Lo Tian, tanpa baju, santai menata rambutnya di cermin dengan tubuh berotot dan kekar seperti dari majalah fitness. Di luar rumah sakit, sebuah sedan hitam ramping berhenti. Seorang wanita melangkah keluar, sepatu haknya berdetak, auranya setajam pisau. Direktur He dan Dewan Rumah Sakit sudah berbaris berurutan membungkuk seperti robot. Direktur He, tidak perlu berlebihan, katanya, sambil tersenyum dingin. Dia membungkuk lebih dalam. Dan sama sekali tidak merepotkan, Nona Wong. Merupakan kehormatan Anda memeriksa fasilitas kami. Senyumnya memudar. Nadanya menurun. Hentikan aktingnya. Aku tahu apa yang dilakukan gelandangan kecil itu. Dia tersentak. Maaf, Nona Wong, maksud Anda pria yang dikirim kakak kesayanganku? Bawa aku padanya. Ini adalah Wang Yafu, Presiden Eksekutif Wang Dynasty Group. Setelan sempurna, mata tak terbaca, tanpa kesabaran. Mengikuti di belakangnya seperti bayangan, sekretaris pribadinya, Susian, diam dan sangat cerdik. Sementara itu, ponsel Wang Yaring berdering mendesak. Nona Wang, kita ada masalah. Kakakmu, Nona Besar Wang, dia ada di rumah sakit. Direktur, dia tidak bisa menghentikannya. Dia hampir sampai di kamar Liu Tian. Dia menggeretakkan giginya, menginjak penugas mobil sport merahnya. Aku sedang dalam perjalanan. Tahan dia. Apapun yang terjadi, jangan biarkan dia melihatnya duluan. Jari-jarinya mengerat di kemudi. Sialan. Wanita itu punya mata-mata di mana-mana. Aku tidak boleh membiarkannya mencium sedikit pun apa yang sudah kulakukan. Kembali ke kamar, Liu Tian buru-buru memakai pakaiannya sambil menunduk panik. Maaf, aku lupa mengunci pintu, sungguh. Tapi sebelum perawat sempat menjawab, ding, peringatan, peringatan. Zombie kelas B sedang memindai vitalmu melalui umpan balik psikis. Mode darurat dimulai. Bersiaplah untuk potensi invasi host. Saat Liu Tian terhuyung keluar dari kamar mandi, kakinya mendarat tepat di handuk basah. Dia terpeleset, meronta, lalu menabrak perawat tepat di dahinya. Bing! Pukulan bagus. Host berhasil memukul zombie kelas B. Bonus, tambah 2 kain. Liu Tian menatapnya ngeri. Aku minta maaf sekali. Itu kecelakaan. Perawat meringis menggosok kepalanya. Santai saja, ya? Aku mengganti pakaian dalammu saat kamu pingsan, ingat? Wajahnya memerah padam. Tunggu. Sistem bilang zombie kelas B melepaskan penyamarannya. Itu dia. Minggir dariku, dia membentak sambil berusaha mendorongnya bangun. Saat itulah dia menyadari sepenuhnya telentang di atasnya. Ding. Host berhasil menindih zombie kelas B. Bonus, tambah 20 kain. Liu Tian hampir pingsan karena malu. Aku bersumpah aku tidak sengaja. Dia menatapnya datar sambil menunjuk ke bawah. Jurus yang sangat berkelas. Jika ini caramu menggoda, itu sama sekali tidak berhasil. 1 detik lagi, kamu akan pamit pada pria itu untuk selamanya. Begitu Liu Tian membuka mulut untuk menjelaskan, sistem berbunyi. Ding. Mode romansa terbuka. Progres target saat ini tidak diketahui. Lalu alarm. Peringatan, zombie kelas SS terdeteksi. Peringatan, zombie kelas A terdeteksi. Tepat pada saat itu, sepatu hak tinggi berbunyi di lantai. Suara seorang wanita bergema dari pintu. Susian, sepertinya kami datang di waktu yang tidak tepat. Susian membenarkan kacamatanya, datar seperti biasa. Suster, apakah Anda ingin kami melaporkan ke polisi atas nama Anda? Peringatan, target kelas SS memancarkan niat jahat yang ekstrim. Rekomendasi, hindari ancaman langsung. Risiko kematian sudah dekat. Liu Tian menegang. Kelas SS, itu bahkan lebih tinggi dari Wang Yirei. Tunggu. Apakah ini wanita yang kakaknya peringatkan padaku dan punya niat jahat padaku? Apa yang dia rencanakan? Dia berdiri perlahan, memaksakan senyum, dan maju ke depan. Permisi. Kalian berdua siapa? Ini Wang Yafu membuka mulutnya. Suster di pintu berbalik dan dengan santai mengangkat tanda pengenalnya. Liu Tian berkedip. Tunggu. Li Ruochin. Matanya melebar. Itu namanya. Apakah itu sebuah tanda? Wang Yafu akhirnya bicara, tenang tapi tajam, adikku yang bodoh menabrakmu dengan mobilnya. Dan kamu tidak pernah berpikir untuk mendapatkan keadilan? Dia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang itu. Aku baru tahu hari ini. Klasik. Selalu menyembunyikan sesuatu dariku. Liu Tian membuka mulutnya untuk menjelaskan, tapi dia tiba-tiba menggenggam tangannya dengan keras. Sistem berbunyi nyaring. Peringatan.
Host sedang diserang. Integritas armor menurun. Aktifkan tindakan balasan. Dia tidak melepaskan. Sebaliknya, suaranya menjadi lebih dingin. Kalau dia benar-benar menyelamatkanmu, kenapa kamu masih di rumah sakit? Kami melihat di mobilnya. Ada riwayat perbaikan tabrakan yang jelas. Dia membohongimu. Liu Tian mengatupkan rahangnya. Umpan yang jelas. Seolah aku akan termakan itu. Dia menahan rasa sakit dan berkata, kamu salah paham. Wong Yirang menyelamatkan hidupku. Aku berutang padanya. Peringatan. Armor rusak. Vitalitas terkuras. Segera lengkapi perlengkapan pertahanan. Liu Tian meringis. Vitalitas terkuras? Hanya dari jabat tangan. Dia melihat ke bawah. Genggamannya meninggalkan memar. Senyum Wong Yafu menghilang. Apa yang ditawarkan bajingan itu agar kamu tutup mulut? Dia melangkah mendekat, suaranya setajam kaca. Ceritakan semuanya, karena kalau kamu pilih pihak yang salah, kamu tidak bisa membayangkan apa yang akan kulakukan padamu. Peringatan, vitalitas menurun. Saat ini, 99,88%. 98,69%. Wang Yaofe mendekat, berbisik di telinga Liu Tian, lembut tapi mengancam. Bantu aku. Katakan apa yang perlu ku dengar, dan kita akan jadi teman. Dan aku memperlakukan teman-temanku dengan sangat baik. Sushin menyahut dengan tenang, mendorong kacamatanya ke atas. Cukup berikan kami rekening bankmu, WeChat, PayPal, apapun yang bisa. Liu Tian membentak. Kalian pasti bercanda. Kamu pikir karena punya uang saja. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Dia menyentak pegangan tangannya. Bahkan kelinci pun akan menggigit jika terpojok. Lepaskan aku. Wang Yafe menyeringai. Kamu bahkan tidak bisa bergerak. Menggigitku? Tolonglah. Silakan saja, pecundang. Coba saja. Peringatan sistem. Zombie kelas SS mengejek tuan rumah. Tuan rumah harus menunjukkan dominasi. Takut-takuti dia. Buat dia gemetar ketakutan. Sesuatu di diri Liu Tian putus. Dia berteriak, melepas celananya, dan membentak, aku bukan pecundang sialan. Terjadi jeda. Otaknya baru tersadar. Tunggu. Apa-apaan yang kulakukan ini? Insting bersaing yang bodoh. Ding. Zombie kelas A, ketakutan, plus 16 koin. Zombie kelas SS, sangat terkejut, plus 40 koin. Di luar kamar rumah sakit, Wang Yarang akhirnya tiba, hanya untuk menemukan kedua pengawalnya tergeletak tak sadarkan diri di lantai. Wajahnya menjadi gelap. Sialan. Aku terlambat. Aku tidak bisa membiarkan Wang Yafa mendapatkan rahasia tentangku. Dia menerobos masuk ke dalam kamar. Kamar itu kosong kecuali Liu Tian yang duduk di tepi tempat tidur, matanya penuh air mata. Tunggu. Dia di mana? Apa Wang Yafa sudah pergi? Kamu tidak memberitahunya apapun. Kan? Liu Tian mendongak, suaranya bergetar. Apa yang bisa kukatakan? Aku mempermalukan diriku demi kamu untuk menutupi kekacauanmu. Sementara itu, di dalam mobil, Wang Yafu dengan marah mengusap tangannya, bergumam, jorok, menyedihkan, pecundang kecil yang kotor. Su Xian berdeham. Presiden Wong, apakah Anda masih ingin kami memantau Liu Tian? Wong Yao Po nyaris berteriak, awasi dia ketat-ketat. Aku ingin dia menyingkap dan mempermalukan jalang itu di pesta ulang tahun ayah. Dia tidak akan pernah pulih dari itu. Dan dia juga sudah mati bagiku. Kembali di rumah sakit, Wang Yaring menyeka air mata tawa dari matanya. Aku tidak percaya. Wong Yafu, monster itu ternyata ketakutan. Dia menyeringai. Kamu tidak mengerti. Wanita yang kamu takuti hari ini, itu adalah orang yang kami takuti bahkan untuk membantah sejak kecil. 2 tahun lalu, Wong Yafu diserahi kendali sebagian besar bisnis keluarga. Di bawah kepemimpinannya, keuntungan perusahaan meroket. Dan seolah itu belum cukup, dia juga seorang juara tinju wanita berkali-kali. Kalau bukan karena perannya sebagai CEO, dia bisa saja masuk Olimpiade. Pikiran Liu Tian bergejolak. Pantas saja statistik staminanya luar biasa. Jadi stamina yang lebih tinggi berarti kemampuan bertarung yang lebih kuat? Haruskah aku mencurahkan semua poin saya ke sana? Saat dia melamun, Wang Yaring tiba-tiba meremas pipinya. Tunggu sebentar, wajahmu. Kemana perginya semua memar itu dan kulitmu? Obat mujarab apa yang mereka berikan padamu? Liu Tian membeku. Sial. Apa dia menyadari efek sistem ini? Bagaimana aku harus menjelaskan ini? Dia menatapnya, matanya menyipit. Kamu terasa berbeda. Apa kamu masih Liu Tian yang kukenal? Dia menepis tangannya. Baiklah. Cukup.
Aku bukan boneka untuk kalian orang kaya mainkan. Aku punya tagihan yang harus dibayar dan sewa yang jatuh tempo. Aku tidak punya waktu untuk drama keluarga kalian. Dia tidak bergeming. Jadi, kamu tahu aku menabrakmu, tapi kamu tidak pernah meminta kompensasi. Aku akan keluar sendiri segera. Jangan khawatir. Aku tidak mengincar uangmu. Dia menatapnya diam-diam. Aku sudah menyuruh seseorang memeriksa situasimu. Tidak ada pekerjaan. Sewa jatuh tempo bulan depan. Bagaimana tepatnya kamu berencana bertahan hidup? Lou Tian mencibir dalam hati. Sewa? Tolonglah. Aku punya sistem sekarang. Dengan keras, dia hanya berkata, kamu tidak perlu khawatir soal itu. Wang Yarang sedikit tersenyum. Kalau kamu setuju dengan persyaratanku, aku akan menawarimu posisi penuh waktu di Wang Dynasty Group. Tidak ada magang. Langsung jadi karyawan bergaji. Tiba-tiba, ikon baru muncul di antarmuka sistemnya, sebuah bilah kemajuan. Itu ada di bawah profil Wang Yering. Tunggu. Ini persis seperti bilah mode romansa yang muncul dengan perawat itu. Dia menyadari tatapannya dan tersentak. Kak, kenapa kamu menatapku seperti itu? Jangan salah paham. Aku tidak menyukaimu atau semacamnya. Lou Tian menyipitkan matanya. Perawat itu punya kemajuan lebih banyak, tapi pewaris nakal ini juga punya bilah. Dia naksir? Sungguh? Kalau aku mengisi bilah ini sampai penuh, apa yang akan terjadi? Mari lihat saja seberapa jauh mode romansa ini berjalan. Dia melipat tangannya. Baiklah. Apa persyaratanmu ini? Tapi aku memberitahumu sekarang, kalau itu sesuatu yang mencurigakan, aku keluar. Dia menjadi serius. Mengenal kakakku, dia pasti masih mengawasimu, dan jamuan ulang tahun ayahku akan segera tiba. Aku tidak bisa menerima kejutan apapun. Jadi sampai saat itu, kamu tinggal bersamaku. Tinggal di tempatku selama beberapa hari. Setelah itu, aku akan memastikan kamu diberi imbalan yang pantas. Liu Tian masuk dan hampir tersedak. Kamu tinggal sendirian di apartemen sebesar ini? Ini gila. Biaya perawatan di sini saja lebih mahal dari gajiku sebulan penuh. Wang Yirang mengabaikannya. Perlengkapan dan pakaian sudah disiapkan. Kalau kamu butuh apa-apa, telepon KAI atau Wong. Mereka menunggu di lobi di bawah. Liu Tian berkedip. Tunggu. Kamu tidak akan tinggal di sini. Dia memutar matanya. Apa? Kamu pikir aku masih akan berkeliaran setelah memindahkanmu masuk? Tidak akan terjadi. Wajahnya muram. Hilang sudah impianku untuk mendapatkan bonus hidup bersama itu. Ding. Peringatan. Zombie kelas A mendekat. Terkepung lagi. Apakah Anda ingin memulai strategi romansa? Itu adalah seorang perwakilan penjualan yang tampak rapi. Nona Wong, kami sudah menghubungi Tuan Bai. Dia setuju untuk melepaskan piring giok itu. Kita bisa pergi sekarang. Liu Tian mengangguk sopan. Sistem, serius? Kamu menandai setiap wanita yang bernapas di dekatku? Tenanglah. Saat dia berbalik untuk pergi, Wang Yurang meliriknya. Kesepakatan kita resmi dimulai sekarang. Dia tiba-tiba mengangkat dagunya dengan satu jari, menyeringai. Kalau aku memergokimu menyelinap keluar, aku akan membuatmu menyesal. Liu Tian dengan cepat mengangguk dan dia menyeringai. Lihat, lulusan baru memang yang paling mudah dilatih. Saat dia berbalik, matanya menyipit. Aneh. Apa dia jadi lebih tinggi? Wang Yarang mendekat dan berbisik pada tetua yang memeriksa giok itu. Paman Gong, ini asli kan? Dia perlahan meletakkan kembali barang itu ke kotak, mengangguk yakin. Tidak diragukan lagi, ini dia barangnya. Giok persis yang ayahmu lepaskan bertahun-tahun lalu. Matanya berbinar. Dia menoleh ke pembeli. Tuan Bai, terima kasih sudah melepaskannya. 10 juta sudah siap. Tapi Tuan Bai mengangkat tangan. Tunggu dulu. Itu harga yang dulu. Mulai hari ini, harta ini harganya naik. Tambahkan 5 juta. Perwakilan penjualan di sampingnya terkesiap. Kamu menaikkan harga sekarang. Itu sangat melanggar protokol. Tapi Wang Yarang tetap tenang. Aku akan membayarnya, tapi hanya jika kamu janji tidak akan menjualnya ke orang lain. Aku butuh waktu. Tuan Bai menyeringai. Aku orang yang menepati janji. Kamu punya waktu 24 jam. Kalau belum ada uang tunai, aku akan cari orang lain. Setelah dia pergi, Paman Gong berbisik, Yerang, giok itu tidak sepadan dengan setengah harganya. Orang-orang akan menertawakan jika ini sampai ketahuan, tapi dia menggelengkan kepala. Kamu sudah bertahun-tahun bersama ayahku. Kamu tahu apa artinya ini bagi dia. Lalu dia menoleh ke asistennya. Jual beberapa mobilku. Kita butuh dana tunai.
Senyuman tidak bisa dinilai dengan uang. Kalau ini membuat ayah senang, itu sepadan dengan setiap sennya. Sementara itu, kembali ke penthouse, Lou Tian sedang melihat statistiknya. Tunggu. Aku tidak ingat pernah meningkatkan pesona atau daya tahan. Ding. Tips sistem. Setiap 5 poin yang ditambahkan ke stamina secara otomatis memberikan tambahan 1 daya tahan dan 1 pesona. Mata Liu Tian berbinar. Tidak mungkin. Statistik bonus. Pantas saja penglihatanku lebih tajam dan aku sekarang kuat seperti tank. Membangun stamina penuh adalah jalan yang benar. Peringatan sistem. Toko diperbarui. Silakan jelajahi item yang tersedia. Lu Tian buka antarmuka. Masih hanya 3 slot yang terbuka. Bagaimana cara mendapatkan lebih banyak? Tidak ada petunjuk. Tidak ada tombol buka kunci? Kurang ajar. Item 1, suar teleportasi. Harga, 800 koin sistem. Item 2, buku keterampilan lari angin badai. Harga, 10.000 koin. Berat, 10k. Apa ini lebih cepat daripada teleportasi? Item 3, plester. Harga, 100 koin. Untuk 1 plester, apa kamu menjualnya dengan kemasan Gucci? Pencapaian harian, selamat dari serangan zombie, plus 98 koin didapat. Saldo, 678 koin. Tidak ada batangan emas hari ini, sudahlah. Aku akan menabung untuk buku keterampilan itu. Tapi pasti ada cara yang lebih cepat untuk mengumpulkan kain. Kan? Lalu dia teringat. Dia sebelumnya telah membuka mode permainan baru. Dia memunculkannya. Di layar, perburuan zombie, mode bertahan hidup, penjinakan mayat. Dia menatap daftar itu. Tunggu. Kamu menandai orang normal sebagai zombie. Kamu mau aku keluar dan membunuh warga sipil sekarang? Game horor gocha macam apa ini yang kacau balau? Dan yang terakhir itu, penjinakan mayat. Tangkap zombie, tingkatkan level afeksi. Jinakan mereka. Semakin tinggi pangkat, semakin besar hadiahnya. Pikirannya langsung membayangkan adegan-adegan blur ilegal. Komentar sistem, tidak kusangka kamu sebegitu tidak warasnya. Mati di tangan pacar zombie sudah dikonfirmasi. Liu Tian tersipu. Hentikan. Tidak. Itu ilegal. Itu sangat ilegal. Dering, dering. Fantasinya hancur. Dia melihat ponselnya. Itu dia. Suster Li Ruachan menelepon. Suster Li Ruachan mengirim pesan larut malam. Mau makan camilan tengah malam? Liu Tian menyipitkan mata. Tunggu. Apakah ini jebakan? Apa aku harus bayar? Dia cepat-cepat bikin alasan, tapi lalu ada pesan lanjutan. Sahabatku baru saja diputusin. Aku butuh teman buat menghiburnya. Gadis-gadis lain juga. Ini pertama kalinya aku diundang keluar sama cewek manapun. Meskipun aku harus bayar, mungkin sepadan. Tapi 2 pengawal di bawah tidak akan pernah membiarkanku pergi. Ding. Peringatan sistem. Host telah termakan rayuan zombie. Tingkat kemerosotan naik drastis. Kemudian muncul pesan lain. Kalau kamu keluar, aku kenalkan semua teman-temanku. Mata Lou Tian langsung berbinar. Apakah ini ujian kesetiaan? Misi dibatalkan. Tapi lalu dia melihat foto-fotonya, menatap, lalu sadar. Katanya ini zombie kelas B. Aku harus bertemu mereka secara langsung. Godaan zombie? Bawa aku. Tapi kenyataan, menamparnya dengan cepat. Sial. Bahkan dengan stat staminaku yang sudah ditingkatkan, aku nggak bisa lolos dari penjaga. Masih terjebak. Tunggu sebentar. Kalau stat pesona bisa ubah penampilan, bagaimana kalau aku ganti wajah saja? Tanpa ragu, Liu Tian menghabiskan 600 koin sistem. Aktifkan perombakan wajah. Di lobi, 2 petugas meja depan berbisik-bisik. Kedua cowok itu sudah berdiri di sana dari tadi. Mereka bikin penghuni merinding. Anggap saja mereka satpam baru. Mereka dikirim oleh Nona Wong, bukan urusan kita. Tiba-tiba, seseorang keluar dari lift. Salah satu gadis membelalakan matanya. Wah, tunggu dulu. Kamu pernah lihat cowok itu sebelumnya? Tidak. Dia pasti baru di sini, tapi gila, dia punya aura pemeran utama drama. Pria misterius itu berjalan santai menuju pintu depan dengan tenang dan keren. Dia melewati tepat di samping kedua pengawal itu. Tidak ada yang menghentikannya. Pria itu, tak lain adalah Liu Tian, yang baru saja di-upgrade dan menyamar. Dan begitu saja, dia lolos dari blokade dan masuk ke hiruk-pikuk pasar malam. Di warung barbeque pinggir jalan, Li Ruachin dan kedua sahabatnya sudah asyik bergosip. Astaga, dia bahkan nggak cakep. Kenapa kamu panggil dia? Kan?
Kalau kita mau makan malam, setidaknya bikin itu jadi pemandangan yang enak juga. Li Ruochan menyeringai. Dia tidak tampan, tapi dia punya pesona konyol ini. Mungkin asyik buat dipermainkan. Tepat saat itu, seorang pria jangkung berjalan mendekat dengan senyum sopan. Suster Li, maaf aku membuatmu menunggu. Tepat saat Liu Tian duduk, sistem berbunyi. Ding, misi terlihat terbuka, serbuan zombie. Bertahan 2 jam di kepungan zombie perempuan. Hadiah, koin sistem. Alarm mulai berbunyi satu persatu. Peringatan, zombie kelas B secara aktif meraba-raba host. Peringatan, zombie sekarang sangat tertarik pada tubuh host. Sementara itu, Li Ruochin menatapnya, pikirannya melayang. Tunggu. Kenapa aku tiba-tiba merasa menginginkan pria ini? Dia terlihat biasa saja sebelumnya, tapi sekarang aku jadi ingin mempertahankannya. Terjebak dan kalah jumlah, otak Liu Tian mendadak kosong. Oke. Aku belum pernah berada dalam situasi seperti ini sebelumnya. Jujur saja, aku lumayan menyukainya. Lalu dia teringat. Tunggu. Sistem melihat ini sebagai pengepungan. Berarti aku dapat hadiah cuma dengan bertahan di sini? Jackpot. Salah satu gadis terkikik dan menuangkan lebih banyak anggur. Kamu lumayan tampan. Ayo kita ke bar di sebelahmu. Tiba-tiba, seorang pria bertato membanting botol ke meja. Hei para wanita, kalian hampir tidak minum apa-apa. Kami juga ada 3 pria. Boleh kami bergabung ke pesta kalian? Sahabat Li Ruochin menatapnya dingin. Tidak, terima kasih. Kami sudah ada yang punya. Tidak lihat apa? Ya. Kami juga mau pergi kok. Sana ganggu orang lain saja. Salah satu pria bertato mendekat, menyeringai pada Liu Tian. Hei, bro. Kenapa tidak tarik kursimu lebih dekat? Kita semua teman kalau sudah ada minuman. Kan? Li Ruochin memutar matanya. Serius? Siapa juga yang masih bilang teman jalanan di tahun 2025? Itu memalukan. Mencoba meredakan situasi, Liu Tian mengangkat gelasnya. Tidak perlu drama, bro, minum denganku. Li Ruochin menatapnya dengan mata berbinar. Tenang di bawah tekanan, ciri-ciri pria baik, tapi pria itu tidak mau. Dia menepis gelas dari tangan Liu Tian. Siapa yang menyuruhmu minum denganku? Minuman yang berterbangan itu membasahi baju Li Ruochin. Dia berdiri dengan geram, sekali lagi kau bergerak, aku panggil polisi. Pria itu mendengus dan mengangkat tangan seperti akan memukulnya. Tapi sebelum dia bisa bergerak, Liu Tian sudah mencengkeram pergelangan tangannya. Kau tidak boleh menyentuh perempuan. Suaranya memberat. Jantung Li Ruochin berdebar kencang. Astaga. Dia sebenarnya seksi kalau serius. Salah satu pria mabuk berteriak, kau baru saja menyentuh temanku? Kau mati. Liu Tian tidak ragu. Menghabiskan 100 koin sistem ditambah 5 untuk kekuatan. Oke. Statku sudah ditingkatkan, tapi aku belum pernah bertarung sungguhan. Bagaimana jika aku masih kalah? Di suatu tempat di kerumunan, seseorang berteriak, panggil polisi. Ada yang berdarah. Notifikasi sistem, zombie kelas B dikalahkan 1 kali, kelas C 2 kali, bonus koin plus 400. Polisi datang dan menyeret para preman itu pergi seperti kantong sampah di hari pengumpulan. Liu Tian merosot kembali ke kursinya, masih tidak percaya. Aku baru saja menang di depan wanita sungguhan? Salah satu gadis mengedipkan mata. Sialan, imut sekali. Gerakan itu seperti keluar dari drama Korea. Kau stuntman paruh waktu atau bagaimana? Akhirnya, 2 gadis lainnya dijemput oleh pacar mereka, meninggalkan Liu Tian sendirian dengan Li Ruochin. Dia mendekat berbisik, tunggu, bukankah kau bilang sahabatmu dicampakkan? Kenapa mereka semua berpasangan? Li Ruochin memiringkan kepalanya dengan senyum licik. Aku hanya mengarang cerita itu untuk memancingmu keluar, ditambah lihatlah wajahmu. Kau babak belur semua. Seseorang harus mendisinfeksi kekacauan itu. Saat dia memegang wajahnya lembut, sistem langsung ngeluarin peringatan nyaring. Peringatan, zombie kelas B lagi memancarkan feromon pesona yang kuat banget. Status perilaku, afeksi prasantap. Li Ruochin makin mendekat sambil berbisik, yuk ke tempatku. Aku ada kotak P3K sama es krim. Liu Tian gagap, pipinya langsung merah. Udah agak malam nih. Apa itu, tahu kan, nggak pantes? Notifikasi sistem. Misi sampingan tersembunyi diaktifkan. Sarang zombie. Tujuan, penyelaman mendalam. Masuk sarang yang dicurigai, dan lakukan interaksi intim. Hadiah, tambah 50 koin, buka opsi interaksi spesial. Liu Tian langsung melongo. Bro, kenapa misi ini kayaknya langsung ke arah rating 18 oh ya? Gak lama kemudian, Liu Tian masuk ke apartemen Li Ruochin.
Sebenarnya ini kali kedua dia masuk ke tempat cewek, tapi kali ini, suasananya beda banget. Gak usah kaku gitu, katanya sambil nyengir. Aku gak gitu rajin bersih-bersih. Tempatku berantakan banget. Liu Tian menepisnya. Gak, punyaku juga sama kok. Udah biasa banget. Beneran? Kalau gitu, mungkin kita sekamar aja, godanya. Bisa hemat biaya sewa kita berdua. Lalu dia terkikik, bercanda, aku belum siap tinggal bareng cowok manapun kok. Sebelum dia sempat bereaksi, dia langsung duduk di pangkuannya dan ngeluarin sebotol. Jangan gerak. Waktunya bersihin wajahmu. Ini mungkin bakal perih dan baunya nggak enak. Siapin dirimu. Tapi Liu Tian, sambil natap matanya, bergumam, baunya wangi. Kamu barusan bilang yodium baunya enak? Apa semua cowok pakai gombalan murahan kayak gini buat ngegoda? Dia garuk-garuk kepala panik. Nggak, maksudku, bukan obatnya. Ini aroma samar di tubuhmu. Kayak bau wine gitu. Oh, aroma itu. Li Ruoqin mendekat sambil menyeringai. Itu cuma wine yang ditumpahin preman-preman tadi ke aku. Hidungmu tajam juga ya, Tuan. Nakal banget. Dia melirik noda wine di kemejanya dan bergumam. Gak yakin ini bisa hilang apa enggak. Lalu tanpa peringatan, dia melepas atasannya. Nah, sekarang kamu gak bakal nyium baunya lagi. Peringatan sistem. Sinyal kawin potensial terdeteksi. Mulai protokol penyerangan. Serang segera. Li Ruoqin makin mendekat, berbisik. Sekarang kita akhirnya bisa bersihin lukanya dengan benar. Meskipun ada hal lain yang gelisah, peringatan, host tidak responsif. Pengambil alihan otomatis akan segera dilakukan demi keselamatanmu. Laksanakan. Otak Liu Tian langsung korslet. Serang. Bro, gimana? Kewarasannya mulai hilang dan tiba-tiba, sebaris puisi terngiang di benaknya. Tahun itu, dia mendaki gunung sekali lagi. Menghadapi kekacauan hidup, dia tidak tumbang tapi bangkit. Di dunia yang fana ini, cuma ketulusan yang tersisa. Liu Tian hampir nangis. Puisi yang bagus banget. Ini persis yang aku butuhkan sekarang. Tetap fokus, bro. Li Ruoqin benar-benar salah paham dan terkekeh. Wah, pinter ngomong. Gak nyangka kamu punya sisi nakal juga. Coba jual mahal sekarang? Trik yang lucu. Aku lumayan suka sih. Peringatan. Host gagal mengaktifkan protokol pertahanan. Sistem akan ambil alih kendali pusat saraf sekarang. Tiba-tiba, Liu Tian membalikan tubuhnya ke sofa sambil panik teriak, enggak, ini bukan gue. Sistem, jangan bajak tubuh gue. Tapi bukannya marah, Li Ruoqin malah nyengir. Itu tadi lumayan dramatis. Aku suka sih. Zombie kelas B melancarkan provokasi verbal, menyerang balik, memusatkan stamina, meningkatkan modul anggota tubuh, status, bersenjata. Waktunya hari penghakiman. Liu Tian mulai melepas pakaiannya sambil teriak, tunggu, tunggu. Bukan ini yang gue maksud. Sistem, jangan gini dong. Sistem mengabaikan teriakannya dan masuk mode otomatis penuh. Dan begitulah, setelah lebih dari 20 tahun menjomblo, Liu Tian akhirnya punya pacar, atau setidaknya dia mikir gitu. Keesokan paginya, cahaya matahari masuk lewat tirai saat Liu Tian perlahan membuka mata. Sebelum dia sempat ngomong, Liu Tian sudah nyengir dan mendahuluinya. Tadi malam jelas lebih intens dari yang gue duga. Dia mendekat, nada bicaranya main-main. Kamu semangat banget. Aku bakal pastiin ngasih kamu hadiah yang pantas. Pokoknya jangan bilang enggak. Oke. Otak Liu Tian hampir korslet. Hadiah. Gue baru aja dapat pacar. 20 tahun menjomblo, dan akhirnya gue berhasil juga. Notifikasi sistem, level afeksi maksimal, zombie rang B berhasil dijinakan, 2000 emas sistem, ZEXP. Naik level baru, LV2J2 ke semua statistik, slot inventaris toko diperluas 2, gelar terbuka. Orang suci tanpa pertumpahan darah, skill pasif baru, radar emosi. Menganalisis suasana hati zombie secara real time. Merasa senang banget, Liu Tian nawarin. Mau sarapan? Aku bisa antar kamu kerja nanti. Tapi Li Ruoqin ngeluarin beberapa lembar uang, sambil nyengir. Makasih buat tadi malam. Kamu hebat banget. Kita pisah di sini aja ya. Pacarku udah nunggu di bawah. Liu Tian langsung membeku kayak serangga di kulkas. Tunggu. Gue baru aja dibayar buat itu. Gue ini NPC misi sampingan. Dari jauh, Liu Tian melihat Li Ruoqin jalan pergi, lengannya melingkar di pacar aslinya. Pertama kali buat gue, kok sakit banget ya?
Pop-up system, umpan balik emosional terdeteksi, diagnosis, trauma pertama kali, saran, coba lagi nanti, tingkat keberhasilan akan meningkat. Keluar dari mode patah hati, Liu Tian mengenyahkannya. Fokus, uang nomor 1. Dia ngecek slot inventarisnya yang baru kebuka. Item pertama, penglihatan sinar X. Skill bagus, harga mahal banget, 10.000 emas sistem, enggak terjangkau. Item kedua, duplikator objek. Bisa nyalin objek tak bernyawa apapun termasuk batangan emas, tapi nyalin satu batangan cuma dapat 100 emas, padahal duplikatornya sendiri harganya 2.000. Ya. Enggak deh, makasih. Itu penipuan. Tunggu sebentar. Gue masih punya batangan emas asli. Dia lebih butuh uang tunai daripada pilihan lainnya. Tanpa menunda, dia pergi ke toko emas buat nuker hartanya. Ping. Rekening banknya nyala dengan transfer 186.600 yuan. Pas dia mau kirim 20.000 ke orang tuanya, sistem ngasih kejutan lain. Peringatan. 2 zombie kelas pekerja sekarang ngelacak kamu. Mau nyerang pakai protokol serangan yang sama kayak tadi malam? Liu Tian langsung terperangah. Libatkan. Dasar sistem sampah. Jangan bilang gitu dong. Baru aja transfer uang ke orang tuanya, ponsel Liu Tian getar. Ibu nelepon. Begitu dia jawab, rasanya kayak intro pertarungan bos. Uang ini dari mana? Jangan bilang kamu judi atau day trading. Apa kamu lagi kerja sampingan online yang aneh-aneh itu? Aku mendidikmu lebih baik dari ini. Insert 10.000 kata omelan di sini. Liu Tian hampir teriak ke telepon. Itu bonus. Bonus perusahaan yang sah. Aku bersumpah. Setelah badai berlalu, mereka akhirnya ngobrol panjang lebar, penuh kehangatan dan mikromanajemen. Saat telepon berakhir, Liu Tian menatap layar dalam diam. Sekian lama, dia masih memperlakukanku seperti anak kecilnya. Itu familiar banget. Aku punya sistem ini sekarang. Aku akan menggunakannya untuk mengubah hidup mereka. Saat itu, panggilan lain muncul, kali ini dari orangnya sendiri. Pagi, anak baru. Tidur nyenyak? Jasmu ada di lemari. Aku akan di bawah dalam 30 menit. Kamu ikut denganku ke toko antik hari ini. Liu Tian berkedip. Tunggu. Dia tidak tahu aku menyelinap keluar tadi malam. Syukurlah. Saat dia memakai jas itu, dia bertanya, jadi ini pekerjaan sungguhan sekarang? Agar tidak ketahuan, Liu lari kembali ke apartemen mewah yang sudah disiapkan Wong Yaron untuknya, berusaha sekuat tenaga berpura-pura tidur di sana semalaman. Tak lama kemudian, keduanya tiba di toko antik. Dalam perjalanan, Wong Yaron melirik dan bertanya, bagaimana jasnya? Liu Tian menarik kerahnya dengan canggung, agak ketat terutama di leher. Saat dia mengulurkan tangan untuk membenarkan dasinya, sistem berteriak dengan peringatan merah. Peringatan, zombie kelas S terdeteksi. Direkomendasikan serangan balik segera. Dan saat tangannya menyentuh dadanya, sistem meningkatkan tingkat ancaman. Host sedang bersentuhan fisik penuh dengan zombie kelas S. Mulai mode pertahanan sekarang. Sementara itu, Wong Yaron tampak bingung. Ini aneh. Aku mengambil catatan medismu untuk membuat jas itu, dan tertulis kamu 15 cm lebih pendek saat masuk rumah sakit. Itu tidak normal. Dia menyipitkan mata, lalu dengan santai menepuk pantatnya dan meremasnya penasaran. Peringatan, agresi fisik terdeteksi, tubuh host terancam, sistem menyiapkan protokol pengambil alihan. Liu Tian panik, jangan lagi. Tidak. Batalkan kontrol, aku bisa mengatasinya. Sayangnya, dia keceplosan bicara keras. Wong Yaron mengangkat alis. Kontrol apa? Dia menarik ujung jaket jasnya dan mencemooh. Ukuran ini jelek. Ingatkan aku untuk memecat seluruh tim medis. Rumah sakit macam apa yang bahkan tidak bisa mengukur dengan benar? Liu Tian merasakan gelombang rasa bersalah yang tak terduga menerpanya. Hebat. Dia akan memecat seluruh tim medis gara-gara aku. Sepertinya aku resmi bertanggung jawab atas pengangguran sekarang. Ding. Lift mencapai lantai mereka. Tepat pada waktunya, sistem berbunyi. Tingkat ancaman kelas S menurun. Emosi terdeteksi. Puas. Host berhasil melewati godaan jarak dekat. Hadiah, plus 40 koin sistem. Wong Yaron menoleh padanya. Habiskan hari ini untuk membiasakan diri dengan lingkungan barumu. Temui aku di luar kantorku setelah bekerja. Saat itu, seorang wanita pirang, yang samar-samar diingat Liu Tian dari lelang, mendekat. Selamat pagi, Direktur Wong. Jadwal hari ini sudah siap. Perlu aku jelaskan? Tidak perlu. Aku akan memeriksa jadwalnya sendiri. Ajak saja dia berkeliling toko antik.
Tempatkan dia di bagian manapun yang kekurangan staf. Jangan biarkan dia berkeliaran tanpa tujuan. Wanita pirang itu menoleh ke yang lain. Semuanya, ini Tuan Liu Tian. Mulai hari ini, dia akan bekerja bersama kita di Wong Chao Antique Group. Saat Liu Tian menyapa rekan kerja barunya, dia tidak bisa tidak menyadari. Tunggu. Kenapa semuanya wanita? Apa aku satu-satunya pria di sini? Wanita pirang itu memperkenalkan diri. Aku Xiao Xiu. Aku akan jadi pemandumu hari ini. Saat mereka pergi, kantor langsung ramai dengan bisikan. Kamu lihat pria itu? Sepertinya dia adiknya bos. Nggak mungkin. Kakak kandungnya sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Lalu, mungkinkah dia? Sementara itu, Xiao Xiu membawa Liu Tian ke ruang pamer dan memulai orientasi resminya. Pekerjaan utama kami di sini adalah membantu klien dalam penilaian dan keputusan pembelian barang antik. Kami tidak banyak menerima tamu dadakan, tapi yang datang adalah VIP dengan uang serius. Jadi, kami selalu menjaga profesionalisme. Biasanya, karyawan baru menghabiskan 2-3 tahun pelatihan dan harus lulus sertifikasi nasional sebelum menangani barang antik asli. Tapi karena kamu datang dengan cap pribadi Direktur Wong, kamu akan mulai dari bawah. Jangan khawatir. Kami semua perempuan di sini. Tanyakan saja apapun. Tepat pada waktunya, sistem muncul, mode menggoda aktif. Target Xiao Xiu, emosi saat ini, bersemangat. Liu Tian menghela napas dalam hati. Kenapa sistem ini selalu memilih yang cantik untuk kutaklukan? Ini jebakan. Tepat saat dia mulai menikmati suasana, Xiao Xiu meletakkan setumpuk besar buku di atas meja. Ini adalah buku tingkat pemula tentang penilaian lukisan dan kaligrafi. Luangkan waktumu dan belajarlah dengan giat. Liu Tian menatap tumpukan halaman itu, jiwanya serasa melayang. Kapan aku akan menyelesaikannya? Kiamat berikutnya? Sistem berbunyi. Misi selesai. Bertahan 1 jam di dalam gedung yang dipenuhi zombie. Hadiah, plus 200 koin sistem. Tingkat ancaman area, selesai. Liu Tian diam-diam senang, siapa sangka hanya datang kerja bisa memberinya penghasilan sistem pasif. Dengan laju ini, dia bisa mendapatkan lebih dari 2000 koin sistem hari ini. Dengan dompetnya yang akhirnya terlihat lumayan, langkah pertamanya adalah mengambil duplikator item dari toko sistem. Sekarang ini toko barang antik. Kalau aku menduplikasi satu artefak saja, aku bisa langsung merusak ekonomi. Tolong jangan tandai aku karena pencurian. Sistemku tersayang, sendirian di sudut tenang, dia membenamkan kepalanya ke dalam manual penilaian barang antik yang tebal. Anehnya, sama sekali tidak membosankan. Ternyata barang antik datang dengan banyak pelajaran sejarah. Tiba-tiba, suara tajam menggema dari kantor manajer. Itu Wang Yarang, jelas tidak dalam suasana hati yang baik. Kita sudah sepakat 15 juta. Sekarang kamu menggandakan harganya? Tuan Bai, tidakkah menurutmu itu agak berlebihan? Paman Gong menyahut dengan marah, menaikkan harga di menit terakhir. Ambil barang rongsokanmu dan pergi. Kami tidak berurusan dengan penipu. Ya, keluar dari pintu itu dan kami akan memastikan setiap pedagang terkemuka mendengar tentang ini. Semoga sukses berbisnis setelah itu. Tapi Bai tidak bergeming. Dia dengan tenang menjawab, Presiden Wong, kalau saya meminta sebanyak ini, itu karena saya tahu nilainya. Kabarnya ulang tahun dan pensiunnya Tuan Wong yang tua akan segera tiba. Dia akan menunjuk penerusnya. Apa kamu benar-benar berpikir dia tidak akan menghargai barang sepenting ini? Wang Yarang menggebrak mejanya cukup keras hingga mengguncang seluruh ruangan. Kamu sudah keterlaluan. Saat itu, sistem berbunyi, mendeteksi pertarungan zombie tingkat tinggi, mengaktifkan skill pasif, monitor emosi. Host sekarang bisa mengukur suasana hati zombie untuk keuntungan strategis. Wang Yarang menyipitkan matanya. Kamu bilang padaku aku adalah satu-satunya pembelimu. Jangan bilang kamu sudah membuat kesepakatan dengan Wang Yafu. Tuan Bai tertawa sinis. 30 juta untuk kesempatan menjadi pewaris grup Wong? Kedengarannya seperti murah bagiku. Tapi anehnya, sistem menandai emosinya sebagai gugup. Liu Tian berkedip. Dia menggertak. Paman Gong sangat marah. Nona Yarang, jika kamu membiarkannya menang hari ini, tidak ada seorang pun di industri ini yang akan menghormatimu lagi. Sementara itu, Liu Tian mengintip melalui celah pintu seperti pecandu drama. Apa mereka serius akan berkelahi karena ini? Dan benda apa ini yang harganya 30 juta? Sial, kalau aku bisa menduplikasi barang itu, menjual tiruannya dengan murah kepada Nona Wong, semua orang untung. Benar kan? Tiba-tiba, Wang Yarang menoleh tajam ke arah pintu. Siapapun yang mengintai di luar, masuk sekarang atau aku panggil polisi. Liu Tian terdiam. Sial.
Dia tidak menggertak. Dia benar-benar akan menelepon polisi cuma untuk melampiaskan. Dia dengan malu-malu mendorong pintu. Maaf, Nona Wong. Aku cuma menunggu di luar terlalu lama dan kira aku dengar sesuatu yang penting. Wong Yarang, yang masih kesal, membentak Liu Tian. Kenapa kamu berdiri di luar kayak patung? Gak lihat aku lagi sibuk? Lain kali pulang saja. Peringatan sistem. Host telah diprovokasi oleh zombie kelas S. Serangan balik disarankan. Pergi. Pergi. Liu Tian memutar matanya. Kamu suruh aku menunggu. Sekarang kamu marah? Apa jadi kayak itu alasan buat labil emosi? Saat itu, Tuan Bai meraih piring giok itu dan terkekeh. Yah, kalau kamu nggak beli, aku jual ke tempat lain saja. Harta karun langka kayak gini. Emang takdirku buat menemukannya. Monitor emosi diaktifkan. Wang Yarang, geram. Tuan Bai, cemas. Pikiran Liu Tian terbuka. Kenapa dia gugup kalau dia yang mengendalikan? Kecuali dia cuma menggertak. Persetan. Mari kita pertaruhkan. Wang Yarang memperingatkan dengan dingin. Kalau kamu berani melangkahkan kaki keluar pintu itu. Sebelum dia selesai bicara, Liu Tian berdiri di depan Tuan Bai. Hentikan sandiwaramu. Kamu beneran mikir bos kita nggak bisa melihat tipuan kecilmu? Tuan Bai mengerutkan kening. Dari mana bocah ini berasal? Minggir sebelum aku ajari kamu sopan santun. Liu Tian tidak gentar. Kamu pikir ini pasar penjual? Giok itu cuma berharga bagi keluarga Wong. Di luar tempat ini, kamu cuma akan terbebani. Wajah Tuan Bai berkedut. Cih, kamu nggak tahu apa-apa. Dia bukan satu-satunya Wong di kota ini. Pembaruan sistem. Emosi target, panik ditambah menggertak. Liu Tian menyeringai. Ya. Dia mulai goyah. Dengan radar emosi ini. Ini seperti main poker dengan semua kartu terbuka. Liu Tian terkekeh dan berkata berani, jadi pembeli misterius yang kamu andalkan itu Nona Wong Yafu, sayang sekali kamu melupakan hal mendasar. Mereka itu keluarga. Keduanya putri keluarga Wong. Kamu pikir kamu bisa dengan mudah mengadu domba mereka? Kamu ini siapa sih? Itu tepat sasaran. Ekspresi Wong Yarang melunak dan pikirannya langsung fokus. Sialan. Kok aku bisa nggak lihat itu? Aku hampir saja membiarkan dia memanipulasiku. Liu Tian mendesak, menepuk Tuan Bai seperti pelatih memarahi pemain baru. Kamu pikir Nona Yafu bakal bayar mahal buat barang yang baru saja ditolak kakaknya? Kamu benar-benar bertaruh harga dirinya bernilai jutaan. Dia menyeringai dan menambahkan. Begini, kalau dia beneran nawarin kamu 300.000, aku bakal ganti nama belakangku jadi Bai dan memanggilmu ayah. Tuan Bai membentak, oh, ayolah. Barang itu setidaknya bernilai $300. Jangan halangi aku mencari uang sungguhan. Tapi jauh di lubuk hati, kepanikan mulai merayap. Kalau Nona Yafu kehilangan daya tawar, apa dia masih repot-repot beli ini? Liu Tian tidak mengalah. Jadi kamu mengakui kalau harganya cuma 300.000? Bagus. Pintu ada di sana. Pergi dan jadi kaya. Wang Yarang kembali tenang dan menyeringai. Kalau kamu benar-benar berpikir Yafu masih akan membayar mahal hanya untuk membuatku kesal, silakan saja. Tapi kenal dia, kalau aku menolaknya, dia bahkan gak bakal bayar $30. Keberanian Tuan Bai langsung mengempis. Tunggu. Nona Wong, kita tetap pakai harga awal ya. Oke. 15 juta, sepakat. Wang Yarang duduk dengan tenang, suaranya dingin. Sepertinya kamu masih belum mengerti. Di matamu, aku hanyalah gadis kaya yang tidak tahu apa-apa. Tapi di industri ini, keluarga Wang punya pengaruh lebih besar dari yang kamu kira. Memasukkan orang sepertimu ke daftar hitam, itu cuma tinggal telepon. Senyum menyeringai Tuan Bai menghilang. Untuk pertama kalinya, ketakutan muncul di wajahnya. Dia jelas telah berurusan dengan orang yang salah. Tolong Nona Wong. Aku hilaf. Oke. Mari kita bernegosiasi lagi. Tapi Wang Yarang sudah berdiri, mengusirnya keluar. Tidak. Tunggu. $1.808.100 grand, tawaran terakhir. Tatapannya menajam seperti pisau. 300. Letakkan barang itu dan menghilang dari pandanganku. Ruangan ini ada kameranya. Jika sampai terdengar, kamu mencoba bermain curang. Semoga berhasil bekerja di lingkaran ini lagi. Kalah, Tuan Bai menundukkan kepalanya. Aku mengerti. Dia meletakkan piring giok putih itu di meja dengan tangan gemetar. Paman Gong menghampiri dan menepuk bahu Liu Tian. Anak muda, aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Baru di sini. Iya, Pak. Hari ini hari pertamaku, jawab Liu Tian. Paman Gong terkekeh.
Awal yang bagus, nak. Membantu bos mengalahkan penipu di hari pertama, itu baru namanya punya potensi. Tiba-tiba, sistem berbunyi. Tingkat kasih sayang Wang Yarang meningkat. Liu Tian tersenyum lebar. Wang Yarang mendekat dengan kilatan nakal di matanya. Panas dingin begini, sungguh pengalaman yang menarik. Tapi apa yang terjadi jika tingkat kasih sayangnya maksimal? Sepulang kerja, Wang Yarang mengundangnya makan malam. Di tengah-tengah, dia menggeser ponsel pintar ramping di atas meja. Itu adalah Fairphone 16 terbaru dengan penyimpanan 1 terabita. Liu Tian ternganga. Bagi orang kaya sepertinya, ini mungkin uang saku, tapi bagi lulusan kuliah biasa sepertinya, ini sudah mendekati kemewahan. Terima kasih, Nona Wong, tapi aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Ini terlalu banyak. Aku sekarang bagian dari tim. Membantu adalah pekerjaanku. Dia menjawab santai. Aku membelinya kemarin. Lagi pula, kamu menyelamatkan perusahaan lebih dari 10 juta. Kamu berhak atas bonus 5%. Jantung Liu Tian berdegup kencang. 5% itu lebih dari $50. Itu bukan sekadar hadiah. Itu bisa mengubah hidup. Dia belum pernah menerima sesuatu semahal ini seumur hidupnya. Siapa sangka lulusan baru bisa mengalahkan veteran industri hanya dengan bicara? Wang Yarang mendekat dengan kilatan nakal di matanya. Kamu benar-benar mencurigakan. Kamu tahu itu. Tepat saat semuanya berjalan lancar, sistem mengeluarkan peringatan. Peringatan, niat membunuh yang kuat dari zombie kelas S terdeteksi. Tuan rumah, bersiaplah untuk bahaya. Liu Tian tegang dan dengan cepat mencari alasan santai. Aku cuma merasa pria itu terlihat sangat licik. Tapi hei, menawar dengannya tidak jauh beda dengan aku beli sayur di pasar. Wang Yarang tertawa terbahak-bahak. Apa kamu serius membandingkan transaksi jutaan dolar dengan belanja kol? Itu pertama kalinya. Liu Tian segera menimpali. Logikanya sama saja, kok. Kearifan jalanan dari kami rakyat pekerja keras. Wang Yarang semakin merasa tertarik. Pria ini terlihat polos di permukaan, tapi cara dia menangani negosiasi itu menunjukkan potensi nyata. Sementara itu, Liu Tian melirik panel sistemnya. Tingkat kasih sayang meningkat lagi. Bagus, dia menyeringai, berhasil menipunya. Saat ketegangan mereda, Wang Yarang menuangkan minuman lagi untuknya. Jujur, giok itu tidak sepadan dengan harganya, tapi si rubah tua itu tahu artinya bagiku. Liu Tian mencium anggur itu, ribuan sebotol, tapi baginya masih tercium seperti anggur basi. Tetap saja, dia ikut saja. Jika orang sepertimu saja sampai terpojok karena itu, berarti benda ini pasti sangat berarti. Beberapa teguk minuman kemudian, Wang Yarang mulai terbuka. Kamu benar. Giok itu, secara teknis, adalah pusaka keluarga. Ayahku adalah generasi keempat yang memegangnya. Keluarga kami sudah berbisnis barang antik sejak zaman kakek buyutku. Kami tidak kaya raya, tapi kami dihormati di industri ini. Lalu terjadilah krisis saham. Ibuku menginvestasikan hampir semua yang kami miliki dan kehilangan semuanya. Ayahku hampir harus menutup seluruh toko. Dan seolah itu belum cukup, aku berakhir di Ichu tidak lama setelahnya. Liu Tian berkedip kaget. Ichu? Apa? Apa yang terjadi? Wang Yarang menunjuk dirinya sendiri sambil tertawa kecil. Aku punya tumor di dekat jantungku sebesar bola pingpong. Harus diangkat melalui operasi. Meninggalkan bekas luka besar di sini, tapi jangan macam-macam, aku tidak akan menunjukkannya padamu. Candaannya membuat Liu Tian tertawa canggung. Anda lucu sekali, bos. Tapi jauh di lubuk hatinya dia berpikir, apa dia mabuk atau hanya gila? Ini dekat dengan gugatan pelecehan. Nona, tahan candaanmu. Wang Yarang melanjutkan dengan serius. Saat itu, hanya segelintir ahli bedah di seluruh negeri yang bisa menangani prosedur semacam itu. Dan biayanya sangat mahal. Liu Tian mengangguk. Jadi ayahmu menjual giok itu untuk menyelamatkanmu. Tepat sekali. Suaranya melembut. Ketika aku terbangun dari operasi, hal pertama yang kulihat adalah wajah ayahku yang basah air mata. Dia memelukku, menangis seperti orang gila, terus-menerus bersyukur pada Tuhan aku masih hidup. Ruangan menjadi sunyi. Kata-katanya membawa beban penuh dari ingatan itu. Tiba-tiba, sistem berbunyi, informasi baru didapatkan dari zombie kelas S. Misi tersembunyi, musnahkan garis keturunan zombie kelas S, terbuka. Hadiah diberikan. Liu Tian menatap notifikasi itu dengan tak percaya. Apa-apaan ini, sistem? Kau ingin memusnahkan seluruh keluarganya sekarang. Kau punya masalah serius, tahu? Wang Yarang menghela napas pelan. Mendapatkan kembali giok itu.
Itu adalah hal terkecil yang bisa kulakukan untuk membalas ayahku atas segalanya. Liu Tian melompat berdiri. Ayolah. Itu hal yang bagus. Kau seharusnya merayakan, bukan jadi murung begini. Bagaimana kalau kita pelan-pelan minum anggurnya sebelum makanan tiba? Dia menatapnya dengan tajam. Duduk. Diam. Entah minum bersamaku atau diam. Sistem berbunyi memberi peringatan. Zombie kelas S memprovokasi host. Apakah Anda ingin menyerang balik? Liu Tian melonggarkan dasinya secara dramatis. Baiklah. Jika minum adalah caraku untuk membantumu meredakan stres, kurasa aku akan mengorbankan hatiku demi kebaikan yang lebih besar. Sudah bisa ditebak, Wang Yarang mabuk berat. Karena tidak tahu di mana dia tinggal, Liu Tian tidak punya pilihan selain membawanya kembali ke apartemennya. Dia jatuh ke tempat tidurnya seperti karung kentang, mengoceh omong kosong dan mengayunkan tangannya. Liu Tian hanya menghela napas, benar-benar kewalahan. Ya, dia tidak akan bangun dalam waktu dekat. Sebaiknya aku menjaga jarak kecuali aku ingin jadi bintang utama berita besok, gumamnya sambil berjingkat pergi. Saat di kamar mandi, dia membuka toko sistem. Bing. Misi tersembunyi selesai. 500 koin ditambahkan. Bukan hasil yang buruk untuk satu malam yang kacau. Saldo saat ini, 1.385 kain. Dia menyegarkan daftar item dan muncul sesuatu yang benar-benar acak. Sebuah nanas seharga 800 kain. Toko yang baru diperbarui itu menampilkan beberapa barang yang cukup aneh. Pertama, senapan serbu 416, tembakannya cepat, recoilnya stabil, dan kekuatannya gila. Harganya, 1.200 kain. Lalu ada buku skill peningkat kekuatan, ngasih kekuatan super dan stamina buat sementara waktu. Harganya, gila, 15.000 kain. Ada juga ranjau anti-tank yang mematikan dan nggak ketahuan seharga 1.500 koin, sama baju anti serangan hiu seluruh badan seharga 500 koin, karena kayaknya serangan hiu juga lagi marak sekarang. Liu Tian menatap layar dengan wajah datar. Barang bagus, sih, tapi kalau aku nggak menang lotre, aku nggak bakal bisa nyentuh buku skill itu dalam waktu dekat. Dia bergumam, duh, kalau aku punya itu tadi malam, aku pasti sudah pukul sekali saja itu override sistem saraf pusat sialan sampai hancur. Pas dia mikirin gimana caranya ngumpulin 14.000 koin lagi sebelum refresh berikutnya, terdengar langkah kaki pelan menuju kamar mandi. Wang Yarang, yang masih mabuk berat, masuk begitu saja lewat pintu kamar mandi yang terbuka. Liu Tian langsung kaku ketakutan. Dia lupa mengunci pintu. Wajahnya langsung panik sambil teriak, "Hahei, enggak lihat ada orang di dalam? Berhenti. Jangan mendekat lagi." Seakan-akan keadaan nggak bisa lebih parah lagi, sistem langsung berbunyi panik. Peringatan, zombie kelas S mendekat dengan senjata biokimia. Segera lakukan tindakan pertahanan. Peringatan, kamu sekarang tepat di belakang zombie kelas S. Peluang serangan optimal terdeteksi. Serang atau evakuasi sekarang. Tapi bukannya serangan mendadak, Wang Yarang, yang masih mabuk berat, ngira Liu Tian itu toilet dan langsung duduk dengan seluruh berat badannya, benar-benar nggak sengaja. Jiwa Liu Tian serasa mau copot dari badannya. Air mata mengalir di wajahnya saat rasa hangat basah yang aneh menyebar di bawahnya. Perasaan itu mengingatkannya pada teman lama. Andi, dia bergumam dalam hati, kau tahu, beberapa burung memang enggak ditakdirkan buat dikurung. Bulu mereka terlalu cerah. Sistem itu langsung panik. Peringatan, paparan senjata biokimia sedang berlangsung. Disarankan segera evakuasi, tingkat martabat sangat terganggu.